Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Kepindahan Sandro Tonali dari AC Milan ke Newcastle United mengejutkan banyak pihak, terutama fans Milan. Gak banyak yang mengira kalau Tonali akan pergi dari Milan secepat ini, karena diketahui dari kecil Tonali sangat mengidolakan tim berjuluk Rossoneri ini. Di bawah rezim manajerial Paolo Maldini pun, Tonali dijadikan salah satu pilar inti proyek jangka panjang dan menjadi salah satu kapten Milan. Dengan latar belakang itu, bisa dikatakan pemain berusia 23 tahun tersebut merupakan pemain ikon di Milan. Di musim lalu pun, Tonali mengatakan bahwa dirinya berambisi untuk menjadi bandiera di Milan, seperti Maldini dan Baresi. Namun, keluarnya Maldini dari manajemen Milan membuat semuanya berubah. Pendekatan manajer baru nggak seperti Maldini yang akan mempertahankan pemain pilarnya dari tawaran-tawaran fantastis klub lain. Di era baru Milan ini, bisa saja pemain pilar akan dijual jika mendapatkan tawaran yang dianggap sepadan oleh manajemen. Hal inilah yang terjadi pada Tonali. Milan memasang harga tinggi dan Newcastle menyanggupinya sehingga kepindahan Tonali pun terjadi. Kesepakatan antara kedua tim terjadi di angka 70 juta euro yang menjadikan Sandro Tonali sebagai pemain termahal Italia saat ini. Nah, di luar dari kisah tersebut, di video kali ini kita akan mengulas bagaimana keunggulan dan playing style Tonali. Apa yang membuat Newcastle bersedia untuk merogoh kocek cukup dalam guna mendatangkannya. Let's go, kita bahas sama-sama. Sandro Tonali merupakan pemain yang berposisi sebagai gelandang, tepatnya gelandang nomor 6 atau gelandang bertahan. Pada awal karir profesionalnya di Brescia, banyak yang menyamakan Tonali dengan Andrea Pirlo. Memang ia dan Pirlo sama-sama mengawali karir dari Brescia, dan dengan rambut panjangnya, ia memiliki penampilan yang mirip dengan pemain yang punya passing akurasi tinggi ini. Namun secara playing style atau gaya bermain, Tonali sebetulnya sangat berbeda dengan Pirlo. Di AC Milan, ia bermain sebagai gelandang bertahan pada sistem 4-2-3-1. Jika dibandingkan, Pirlo merupakan seorang deep playing playmaker yang banyak beroperasi di lini tengah, mengatur serangan, dan melepaskan umpan-umpan panjang dari area yang dalam. Sedangkan Tonali merupakan gelandang bertipe box to box yang sering bergerak naik turun dan banyak berperan dalam fase bertahan ataupun menyerang. Ia biasa ditandemkan dengan gelandang bertahan lainnya, Ismail Bennacer ataupun Radek Krunic sebagai double pivot. Bennacer atau Krunic seringkali beroperasi di area yang dalam, di depan backline atau garis pertahanan. Sementara itu, Tonali memiliki peran yang berbeda. Ia lebih banyak beroperasi di area yang lebih naik. Di depan, ia bisa memposisikan dirinya di koridor half space kiri sejajar dengan gelandang serang, yaitu Brahim Diaz di koridor half space kanan. Hal ini dilakukan untuk membentuk shape 5 pemain di garis depan, melakukan overload terhadap backline lawan. Bahkan lebih ekstrim, ia beberapa kali bisa maju hingga ke garis depan dan masuk ke kotak penalti, sejajar dengan Giroud ataupun mengisi posisi Giroud yang sedang bergerak turun. Dengan mekanisme ini, dalam beberapa momen saat Tonali naik, Milan terlihat seperti memiliki dua striker di depan. Contohnya di laga versus Hellas Verona musim lalu, Tonali berhasil mencetak brace dengan positioningnya di area kotak penalti. Bisa disimpulkan, dari segi positioning dan role, Tonali lebih menyerang daripada Pirlo yang lebih banyak memposisikan dirinya di area yang lebih dalam. Salah satu keunggulan Tonali dalam kontribusinya di fase menyerang adalah verticality atau tendensi bergerak secara vertikal ke depan dengan cepat. Tonali banyak melakukan hal ini di koridor half space, mengincar ruang di antara fullback dan center back. Jika lawan mengikuti pergerakannya, maka akan terbuka ruang bagi rekannya yang lain. Dan apabila lawan lengah akan pergerakan Tonali, maka ia bisa menjadi ancaman di area pertahanan lawan. Seperti di laga versus Sampdoria lalu, pergerakannya nggak terdeteksi oleh lawan sehingga ia bisa bebas menerima umpan sebagai orang ketiga dan melepaskan cutback kepada Brahim Diaz di mulut gawang. Di situasi transisi, ia juga beberapa kali berhasil mencetak gol lewat kemampuannya ini.
Di Newcastle, verticality-nya ini bisa sangat berguna, yang mana The Magpies merupakan tim yang sangat vertikal musim lalu, dan ia bisa bergerak naik mengekspos ruang yang dibuka oleh Alexander Isak yang kerap bergerak turun. Pun begitu, Tonali merupakan gelandang yang mobile. Berdasar heatmap-nya pada 2 musim terakhir, terlihat Tonali bisa menjangkau area yang luas di lapangan. Gak hanya berkutat di koridor half space kiri, ia pun bisa roaming ke sisi kanan. Selain itu, ia juga merupakan gelandang yang adaptif, bisa memainkan beberapa peran berbeda sesuai dengan instruksi pelatih. Contohnya di laga versus Inter tahun lalu, ia diinstruksikan untuk memposisikan dirinya di area yang dalam dan banyak melebar di sisi kiri untuk membantu proses build up dan memberikan cover bagi Theo yang kerap naik. Di laga ini pun pemain berusia 23 tahun ini bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Keunggulan yang lain dari Tonali adalah kemampuannya dalam fase bertahan. Tonali memiliki kemampuan membaca ruang yang sangat baik. Terlihat ia sangat paham kapan harus turun hingga ke garis pertahanan guna mengcover ruang di antara back, ataupun harus tetap di tengah guna memutus serangan lawan. Selain itu, dengan posisinya yang lebih ke depan tadi, Tonali dengan kemampuan bertahannya bisa menjadi gelandang yang melakukan pressing ke depan ketika tim melakukan high press. Dan dengan kemampuan reading the game-nya, nggak jarang Tonali juga bisa memutus build up lawan, merebut possession, dan mengubahnya menjadi counter attack cepat dengan verticality-nya tadi. Keunggulan stamina dan work rate juga menjadi aspek menunjang bagi Tonali. Dengan ketahanan stamina yang prima, ia bisa menjalankan peran box to box dengan baik sepanjang laga dan bisa bermain dengan mobilitas tinggi menjangkau area lapangan yang luas. Dilihat dari radar chartnya, salah satu hal yang terlihat kurang dari Tonali justru ada pada passingnya, terutama pada tingkat keberhasilan umpan. Musim lalu di Serie A, tingkat keberhasilan umpannya hanya 75%, persentil ke-13 dari total rata-rata 39,31 keseluruhan umpan yang ia lepaskan per 90 menit. Tapi ini bisa berarti karena ia lebih memilih umpan yang beresiko. Dengan positioningnya yang lebih ke depan tadi, menjadikannya cukup menonjol di aspek chance creation. Terlihat statistik key pass, assist, dan ex-assistnya berada di persentil yang cukup tinggi, yang menandakan statistik Tonali di aspek tersebut mengungguli banyak gelandang lain di Serie A. Tonali seringkali melepaskan umpan diagonal dengan posisi badan nggak menghadap langsung ke arah gawang atau disguised pass. Di Newcastle yang menggunakan formasi 4-3-3 dengan atribut dan skill setnya ini, Tonali bisa ditempatkan di posisi gelandang nomor 8, baik bagian kanan ataupun kiri, guna memainkan peran box to box seperti yang ia lakukan di AC Milan. Nah, kita akan bahas peran gelandang nomor 8 secara interaktif di aplikasi Stadio minggu depan. Jangan lupa download aplikasinya secara gratis dan kita bisa ketemu di sana setiap hari Selasa dan Jumat.